no debat. Ini dia Yamaha Gear Ultima 125cc Hybrid. Desain kokoh dengan rangka kuat. Commuting, working, atau healing, irit no debat pakai Blue Core Hybrid. Makin pas karena tangki lebih besar. Tampilan keren dengan digital speedometer yang terhubung aplikasi Y-Connect serta lampu LED baru yang modern. Lebih leluasa berkat ruang kaki lega dan jok lebih besar. Tampil gagah dan mantap dengan ban lebih lebar. Bagasi ekstra luas yang muat lebih banyak. Handle belakangnya multiguna. Dilengkapi gantungan ganda, pijakan kaki untuk anak, dan answer brake system buat cari posisi motor. Temukan semua di Yamaha Gear Ultima. Motor hebat, kuat, no debat. Oke, sahabat, kali ini H4 ini pas lagi santai. H4 juga akan sharing karena kan baru kemarin itu Yamaha telah mengeluarkan kembali motor terbarunya di tipe generasi 125 atau disebut dengan Yamaha Gear 125. Nah, ini sangat-sangat unik. Kenapa H4 sampaikan sangat unik? Sebentar, H4 sambil nyari tempat yang enak ya kita untuk sharing ya. Karena ada beberapa poin yang akan H4 sharing. Kayaknya di belakang, oke deh. Ada beberapa poin yang akan H4 sharing yang berkaitan dengan Yamaha Gear Ultima 125. Oke, kayaknya enakan di sini aja. Oke, kita lanjut. Jadi dengan kemunculan Gear Ultima 125 ini menambah lagi unit dari generasi 125 yang dimiliki oleh Yamaha. Jadi ada perbedaan. Jadi bukannya Yamaha Gear 125 yang pada saat itu diluncurkan, kalau nggak salah ingat ya, antara tanggal 20 atau tanggal 25 November tahun 2020, itu bukannya discontinue. Enggak, itu masih ada, cuman Yamaha itu meluncurkan kembali unit terbaru di generasi 125, yaitu dengan motor yang bernama Gear Ultima. Jadi ini untuk membedakan antara Gear Ultima dengan Yamaha Gear 125 yang pada saat itu di launching pada tanggal 25 November. Iya, seingat H4 tanggal 25 November tahun 2020, dan di tahun 2025 ini Yamaha akhirnya meluncurkan Gear Ultima. Ini adalah bentuk keseriusan dari Yamaha. Kenapa H4 menyampaikan seperti itu? Karena ketika Yamaha Gear 125 itu sudah di launching di tahun 2020 bulan November, kisaran tanggal 20 atau tanggal 25, tapi lebih tepatnya tanggal 25, itu user yang paling banyak itu adalah dari user-user pengendara Gojek. Jadi para Gojek itu yang lebih mendominasi untuk menjajal, mencoba untuk menggunakan motor tersebut dalam bekerja seperti itu. Dan akhirnya sesuai dengan tagline-nya, yaitu motor hebat, motor kuat, dan no debat. Ya memang no debat, hebat, kuat, rangkanya kuat, sudah terbukti selama 5 tahun, no komplain. Adapun komplain tapi minor, bisa dikatakan minor. Dan juga motor hebat karena apa? Motor itu tangguh, digunakan oleh para Gojek. Itu yang H4 ketahui di Bali. Banyak banget para user-user Gojek itu yang memilih untuk berpindah yang sebelumnya dengan motor CC yang kecil, yang bodinya kecil tapi bagasinya kayaknya sangat kurang ya, dan beralih ke Gear 125 yang pada saat itu luas bagasinya adalah 10,1 liter. Ya, tepat sekali, 10,1 liter. Jadi kita mulai dari perbedaan dulu ya. Pertama, Yamaha Gear 125 generasi sebelumnya di tahun 2020. Pertama, poin yang paling utama adalah bagasi. Kenapa? Untuk apa sih kita memilih motor matic kalau misalkan bagasinya nggak bisa digunakan, atau cuman sebatas pajangan doang, atau cuman sekedar joknya dibuka, oh yaudah cuman ada space yang kecil banget, ya kan, what for gitu kan. Kita memilih untuk membeli motor matic itu kan fungsi guna, multiguna, yang dicari adalah bagasinya seperti itu kan. Beda dengan motor bebek yang kadang tentengan-tentengan kita taruh di stang kanan kiri seperti itu, atau mungkin di mana lah kita taruh tentengan itu. Tapi ketika kita memilih motor matic kan adalah yang kita cari adalah bagasinya. Oke, pertama bagasi dari Yamaha Gear 125 itu 10,1 liter. Kemudian untuk Yamaha Gear Ultima yang terbaru, yang baru launching beberapa hari ini sebelumnya,
itu luas bagasinya coba bayangkan, bisa ditebak nggak? Yaitu 18,6 liter. Wih, jauh banget loh, hampir 20 loh. Hampir mendekati luas bagasinya Yamaha Frigo. Jadi beberapa tipe di generasi 125 itu pertama ada Mio, kemudian ada Vino, kemudian ada X-Ride, kemudian ada Frigo, kemudian ada Yamaha Gear 125, dan yang terakhir ada yang keenam itu adalah Gear Ultima. Keren memang. Itu masuk kategori Gear 125. Kalau Classy nanti ada sendiri seperti Fazio, kemudian yang kemarin terakhir juga ada kan. Jadi itu bermacam-macam tipe-tipe kategori yang dimiliki oleh Yamaha seperti itu. Kemudian untuk luas tangki, jadi ini poin-poinnya aja ya. Jadi biar gambarannya Gear Ultima ini sangat-sangat bisa bersaing kok gambarannya dengan motor-motor Matic kecil yang cc-nya pun juga di bawahnya Gear dong. Gear itu 125. Kalau yang motor lain kan di bawahnya udah cc-nya di bawahnya Gear 125. Kemudian bagasinya pun juga jauh banget di bawah kapasitasnya. Jadi poin-poinnya aja yang akan Hampat sampaikan karena ini sangat-sangat menarik. Kemudian full tanknya untuk Yamaha Gear 125 yang lama yang launching di tahun 2020 itu 4,2 liter. Nah untuk Gear Ultima itu full tanknya adalah 5,1 liter. Wih, gila nggak upgrade-nya. Bagasi di upgrade, full tanknya di upgrade. Kemudian kita ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga, kalau Yamaha Gear 125 yang lama ya, itu ukuran untuk ringnya di ban depan dan belakang itu ring 14. Dengan ban depan waktu itu ukurannya 80/80, ban belakang 100/70. Nah, untuk Gear Ultima itu menggunakan ring 12 sehingga efeknya yang dirasakan oleh konsumen ya kan itu adalah kenyamanan. Karena apa? Otomatis bannya lebar dan itu terbukti ukuran ban yang untuk Gear Ultima itu adalah 110/70 ban depan dan ban belakang dengan ring 12. Gimana nggak lebih nyaman, coba lebih apa ya, gambarnya lebih stabil kita mengendari kalau ban motor Matic itu sedikit lebih lebar dan ukurannya pun juga di upgrade. Gila. Poin pertama tadi apa? Bagasi di upgrade, full tank di upgrade, kemudian bannya pun juga di upgrade. Mantap bener. Kemudian untuk dari segi mesin, waduh, mesin udah pasti di upgrade lah. Gear 125 waktu itu hanya menggunakan mesin Blue Core saja, ditambah dengan adanya starter yang halus atau disebut dengan SMG. Untuk Gear Ultima itu sudah ditambah dengan hybrid, Blue Core hybrid. Wah, cakepnya, aduh. Low cost, nggak low cost ya, bisa dibilang ya harganya terjangkau, tapi melimpah men, fiturnya melimpah loh, ya ampun. Itu apa nggak jadi rebutan bagi para anak-anak mahasiswa, anak-anak sekolah ya, yang mungkin budgetnya di bawah dari 20 juta, karena ini harga motor di bawah dari 20 juta, itu untuk Jakarta. Untuk Bali sementara Hampat belum dapat update harganya berapa, kita tunggulah informasi dari Mas Fikri dari Yamaha Motor Bali. Mas, kita tunggu informasinya. Oke, kemudian apa lagi nih yang akan Hampat sharing nih? Beberapa poin. Oke, dan yang terakhir nih, yang terakhir tadi luas bagasi sudah, full tanknya sudah, ukuran ban sudah, mesin sudah, terakhir 5, berarti ada 5 poin ya. Yang bagi Hampat adalah hal utama kenapa motor ini sangat-sangat layak, bukan bisa bersaing lagi, jauh men, yang lain jauh banget. Saingannya udah bukan mereka lagi. Karena cc udah kalah, bagasi sudah kalah, full tank udah kalah, mesin sudah kalah, kemudian terakhir mesin juga sudah kalah. Makanya sudah bukan lagi tagline-nya dapat bersaing, tapi kelewat jauh. Nah, yang terakhir poin kelima nih, itu adalah ada hal yang dikurangin oleh Gear Ultima, di mana di Yamaha Gear 125 tuh ada, yaitu di Yamaha Gear 125 dia menggunakan 2 starter elektrik dan starter kaki. Untuk Gear Ultima mungkin ada alasan sendiri ya kenapa hanya menggunakan starter elektrik saja, sehingga untuk kick starter atau starter kaki itu dihilangkan seperti itu. Tapi untuk fitur-fitur dan hal lainnya itu sama saja, semuanya masih sama. Yang ada malah
4 ini di-upgrade ya, hanya satu aja yang bagi H4 adalah ada pengurangan, yaitu dari segi starter. Kalau yang 4 poin tadi semuanya di-upgrade. Untuk fitur lainnya itu masih sama. Pijakan kaki untuk anak-anak, bayangin. Coba sebutkan motor matic dengan cc kecil yang mementingkan atau memfokuskan ada pijakan kaki untuk boncenger anak-anak. Coba sebutkan kalau bukan hanya Yamaha Gear 125 ditambah dengan Gear Ultima tuh. Kemudian adanya double gantungan di depan dan di belakang, dan juga pijakan kaki juga luas. Dan Gear Ultima yang terbaru sekarang itu joknya pun juga mengikuti, lebih luas juga seperti itu. Oh ya, ada satu lagi kalau nggak salah nih, mungkin H4 ada kelewatan. Untuk berat ya, tadi 4 poin sudah H4 sampaikan semuanya di upgrade ya toh, hanya satu dikurangin. Nah akhirnya ini H4 masih dalam gambaran H4 aja ya. Karena gini, Yamaha Gear 125 yang lama di tahun 2020 itu yang launchingnya itu berat motor itu adalah 96 kg. Tapi untuk Gear Ultima yang terbaru ini itu beratnya 95 kg. Minus 1 kg. Apakah ini pengaruh dari starter kaki yang dihilangkan di Gear Ultima sehingga bobot dari motor Gear Ultima itu hanya 95 kg, lebih ringan 1 kilo ketimbang Yamaha Gear Ultima Yamaha Gear 125 yang versi lama, yang motor lama seperti itu. Yes, betul. Jadi beratnya pun berkurang 1 kg. Tapi never mind, nggak jadi masalah. Lebih ringan juga lebih memudahkan untuk gender female dalam menggunakan motor tersebut. Sudah motornya kecil nggak kecil sih, pas lah, compact lah. H4 katakan compact. Untuk desainnya compact, kemudian dimensinya pun juga compact. Ditambah dengan bobotnya dikurangin 1 kg. Wah, udah semuanya di-upgrade ya toh. Hanya beratnya pun dikurangin. Keren pokoknya. Wes, itu aja yang bisa H4 sampaikan, sharing secara singkat tentang Yamaha Gear 125, dan sesuai dengan tagline-nya no debat. Motor hebat, motor kuat. Nah, no debat. No debatnya ini bervariasi. No debat bisa mengarah ke tagline yang pertama, 2 tagline yaitu motor hebat dan motor kuat, dan juga bisa mengacu ke fitur-fitur yang di-upgrade ini. Siapa coba yang bisa menyaingi? Jadi no debat deh pokoknya. Hati-hati deh motor-motor matic cc di bawahnya lah, di bawahnya Gear 125, hati-hati. Udah deh, no debat, bukan saingan lagi. Jadi gambarannya tidak perlu diragukan lagi kemunculan atau hadirnya dan sudah di launchingnya Gear Ultima dari Yamaha, dan H4 sangat apresiasi. Bisa dikatakan ini adalah motor yang sangat-sangat dibutuhkan dan dinanti-nanti, meskipun harus menunggu kurang lebih 5 tahun ya setelah kemunculan pertama Yamaha Gear 125 di tahun 2020 bulan November tanggal 25, dan 2025 muncul unit terbaru di generasi 125 yaitu Yamaha Gear Ultima hybrid lagi. Wah, wih, luar biasa, keren banget. Udah, itu aja, dan sampai jumpa di video vlog selanjutnya. Dan nanti kalau misalkan motornya sudah hadir di Yamaha DDS flagship di Bali, H4 akan visit ke sana, kita akan lihat secara langsung motornya. Oke, thank you. Keren.